Dalam surat Al-Imran ayat 118, Allah mengingatkan hati-hati dengan orang yang punya kebencian, karena mereka tidak menginginkan kepada kalian kecuali hanya kehancuran. Sehingga Allah pesan orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'dunakum khabala waddu ma anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi sudurhum akbar qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun. Ini informasi dari Allah. Bahayanya orang yang sudah benci, bila kebencian itu terejawantahkan dalam kata atau dalam verbal, secara verbal, maka kata Allah dalam Al-Quran, wa ma tukhfi sudurhum akbar, yang disembunyikan oleh hati mereka tuh lebih besar lagi kebenciannya. Kalau mereka kemudian sudah lapor kiri lapor kanan karena kebencian, dan ini yang kita sangat sedih. Mudah-mudahan Allah damaikan Indonesia agar tidak mudah tersulut amarah, menjadi luas hati kita semua. Oh, mungkin saudara kita sedang salah dalam bertutur, di luar kontrol mereka. Ada pintu maaf yang terbentang. Maka bila itu yang terjadi, jamaah sekalian berbahagia, akan terlahir kedamaian di setiap keadaan. Karena kebencian itu efeknya luar biasa. Dan langsung Allah yang menceritakan, mereka hanya menginginkan kehancuran kepada orang yang dibenci. Nggak ada lain. Waddu ma'anitum. Jamaah sekalian berbahagia, kita perlu bukti. Sampai segitu Ustadz efek kebencian. Dalilnya nggak terbantahkan. Ketika Allah menceritakan kebencian yang menelusup ke hati saudara-saudara Nabi Yusuf, idh qalu la yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah inna abana lafi dhalalim mubin. Ini yang pertama, efek pertama. Ketika mereka benci kepada Yusuf, saudaranya nih, satu bapak, dia punya hubungan pertalian darah. Hati-hati, saudara satu darah, kalau sudah tersusupi rasa benci, mereka tidak lagi mempunyai akal sehat. Hatinya mati. Al-Quran yang bercerita, ketika saudara-saudara Yusuf berkata, sungguh Yusuf dan saudaranya, dalam tafsir disebut Bunyamin, adalah yang lebih dicintai oleh kita punya ayah. Lihat sebab pertama dari kebencian akan melahirkan apa? Dia akan menyalahkan orang lain, dan bahkan ayah kandungnya disalahkan. Al-Quran yang bercerita, inna abana lafi dhalalim mubin. Itu bapak ente masih tega ente salahin. Dari kecil ente dimandiin, diajarin jalan, disuapin lagi makan, sekolah dianterin. Karena kebencian yang ada di dalam hatimu kepada saudaramu, kau tega menyalahkan seorang lelaki yang kata Nabi, itu surga, orang tuamu adalah pertengahan surgamu. Seorang lelaki yang rela menahan lapar demi untuk melihat anaknya kenyang. Tapi kalau udah ada kebencian, maka orang yang sedang dirasuk kebencian, dia akan tega menyalahkan ayahnya. Jemaah, kita akan teruskan ayatnya ketika Allah menceritakan bahwa kemudian mereka bersepakat, dia akan cari, karena energi kebencian hanya akan diterima oleh orang yang mempunyai energi kebencian. Dia akan berkolaborasi nih. Mereka diceritakan dalam Al-Quran bersepakat dan berdiskusi, yang enak diapain nih Yusuf. Ada yang usul dibunuh aja, ada yang usul dibuang aja. Dia tega melihat saudaranya dibuang ke dalam sumur sendirian. Kebencian. Al-Quran yang bercerita. Maka kajian ini menjadi sangat tepat untuk menjadi obat buat negeri ini. Tidak ada yang akan kau dapatkan manfaat dari kebencian, kecuali engkau akan mendapatkan kehancuran.
Karena setiap orang yang benci, dia pasti dengki. Imam Ghazali menceritakan sebab hadirnya dengki di dalam hati manusia. Pertama sebabnya al-adawah wal baghdha. Jadi kalau orang dengki, udah pasti dia benci. Karena dari sebab benci, dia dengki. Apa itu dengki? Menginginkan karunia yang ada pada saudaranya supaya hilang. Saya ketemu bapak ibu, ada orang satu emak satu bapak, karena kebencian kepada saudara, masalah sepele, sampai kayak nggak ada obatnya, benci. Dan emang itu penyakit. Kalau orang Betawi bilang hatinya berbulu, nggak bisa bersih. Jamaah sekalian berbahagia, Al-Quran bahkan menceritakan saat ayahnya Yakub yang sudah buta masih tetap nih anak yang punya kebencian, hatinya nggak jadi lemah, nggak jadi lembut. Wa qala ya asafa ala Yusuf wa biyaddat aynahu minal huzni fa huwa kazim. Allah ceritain bapaknya sedih berpisah dengan Yusuf. Kesono anak, kesini anak. Dia punya mata sampai menjadi memutih keduanya. Wa biyaddat aynahu minal huzn. Seorang ayah yang menangis karena memikirkan kesusahan anaknya sampai putih kedua matanya. Di waktu bersamaan, fahuwa kawin, dia ngedapetin nih anak-anak yang dengki sama saudaranya. Jadi saya ingin mengingatkan, kalau engkau membenci saudaramu, satu kandung, satu ayah, sebenarnya saat yang bersamaan engkau sedang menyiksa kedua orang tuamu. Dia bingung, ini anaknya sampai buta dia menangis. Di sisi lain dia marah dengan perlakuan anaknya, tapi nggak kuat untuk mengungkapkan amarah anak. Maka Allah ceritakan fahuwa kazim, dia simpen amarahnya. Seorang ayah, dia akan pandai menyimpan amarahnya demi menjaga perasaan anaknya. Tapi anak tidak punya hati dan sengaja untuk menyiksa mereka punya orang tua. Jemaah, apa yang diceritakan? Disalahin tuh orang tuanya. Qalu tallahi tafta'u tadhkuru Yusufa hatta takuna haradan au takuna minal halikin. Ya Rabbana, Al-Quran ceritain ada anak yang lihat bapaknya udah buta, saking kebenciannya kepada saudaranya, masih ayahnya disalahin, nggak lembut hatinya. Engkau terlalu berlebihan mencintai Yusuf sehingga membuat engkau sakit dan engkau celaka. Waliyadzubillah. Semoga Allah selamatkan anak-anak kita. Amin. Dan negeri ini dari sifat kebencian. Amin. Karena kebencian akan mematikan hati. Bila hati mati, menghalalkan berbagai cara untuk mendatangkan penderitaan buat orang yang dia benci. Semoga Allah selamatkan kita.